Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, channel ini yang baru hadir di hadapan kita yakni RDTV Risalah Dakwah, alhamdulillah wa syukurillah, selalu memuji kepada Allah dengan hadirnya Risalah Dakwah TV ini. Kiranya memberikan semangat baru, memberikan pencerahan baru bagi dunia maya yang memang mereka haus dengan segala informasi-informasi keislaman. Baik, petang menjelang sore ini kita akan berbincang-bincang dengan guru kita yang akan memberikan berbagai macam hal berkaitan pada tema kali ini, yakni benar nggak sih poligami itu dianjurkan? Waduh, sungguh menarik sepertinya tema yang satu ini. Dan guru kita insya Allah, dan beliau sudah siap, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sunaryanto Ahmad LCMA, akan mengupas tuntas, akan membedah habis segala hal yang berkaitan dengan poligami. Kadang banyak hal yang dipelesetkan. Ya, poligami itu bisa dibilang, aduh saya PPKM apa itu PPKM? PPKM pengen poligami, PPKM pengen poligami, tapi kekuatan tak mampu, katanya begitu. Ada juga PPKM pengen poligami kudu dimaksain. Wallahu a'lam bagaimana, nanti akan kita dengarkan kupasan-kupasannya kepada guru kita Bapak Kiai Haji Sunaryanto Ahmad LCMA. Falyatafadhal ilaih. Silahkan Ustaz. Gimana tentang poligami? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa channel RDTV yang kami hormati, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan soal poligami. Benar enggak sih poligami itu dianjurkan untuk masa saat ini? Akan tetapi sebelumnya kami ingin menyampaikan arti daripada poligami itu. Apa sih poligami itu? Dari mana sih bahasa itu? Di Indonesia ada nggak bahasa poligami itu? Ternyata poligami ini diambil daripada bahasa Yunani. Yang arti poli itu artinya adalah banyak. Sedangkan gami itu dari gamain katanya, artinya perkawinan. Jadi orang yang banyak melakukan perkawinan, maksudnya seperti itu. Arti ketika orang lebih dari satu istrinya maka disebut dengan poligami, poligami. Orang itu berarti banyak istrinya. Nah, bicara poligami tentunya tidak luput daripada hukum-hukumnya. Hal ini memang ada dalam Al-Quran, disyariatkan. Disyariatkan bukan berarti ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti ada pilihan-pilihan, ada kedudukan hukumnya yang akan menentukan bahwa hukum poligami itu seperti apa. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3 itu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida.
kalau kamu memang maksud arti daripada ayat ini, kalau kalian memang punya kemampuan untuk melaksanakan perkawinan lebih daripada satu, diperbolehkan, boleh-boleh saja. Akan tetapi ya dengan syarat harus niat sekuat mungkin untuk melakukan keadilan atau berbuat adil terhadap istri-istri nanti dan keturunan-keturunan. Akan tetapi kalau tidak mampu untuk itu, jangan sekali-kali apalagi melakukan perkawinan, niat pun jangan, nggak usah, karena nanti akan berbuat dosa nanti yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan poligami itu. Sehingga kalau orang yang melakukan poligami niat karena Allah Subhanahu wa taala dan niat untuk benar-benar adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya nanti, maka insya Allah juga akan berpahala. Mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan untuk muqaddimahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, setidaknya kita sudah meleklah sedikit poligami yang dikatakan beliau tadi sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, dalam hal ini pun kami ada beberapa catatan-catatan ini yang sepertinya dari beberapa responden menitipkan beberapa pertanyaan, Kiai. Yang pertama ini saya minta dijawab, saya akan mewakilkan. Sejak kapan poligami itu ditetapkan hukumnya dalam Islam? Gimana, Kiai? Fadal. Ya, kalau berbicara soal poligami sebenarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum ayat itu turun sudah berpoligami, termasuk orang-orang Arab sebelum kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata melakukan poligami. Poligaminya tidak hanya satu dua, bahkan puluhan orang ketika itu. Namun kurang lebih pada tahun ke-8 Hijriah, maka ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan disebabkan oleh ada dua versi di situ, bahwa ada seseorang ketika itu yang memelihara anak yatim dan dia itu ingin mengawini anak yatim itu yang dia pelihara karena kecantikannya. Namun kenyataannya orang tersebut tidak melakukan keadilan. Artinya boleh dikatakan zalim terhadap anak yatim itu, karena orang tersebut berpikir bahwa anak yatim ini tidak ada pembelanya, sehingga dia berbuat seenaknya dalam memperlakukan istrinya yang anak yatim itu. Ada versi lain bahwa ketika itu di Madinah, jadi ada seorang anak yatim yang tidak cakep, ya kurang menarik mungkin, tetapi karena punya harta, anak tersebut dikawini oleh pemeliharanya, oleh yang memelihara anak yatim tersebut dikawini, tetapi tidak, kalau dalam suatu riwayat tidak pernah dipergauli. Artinya orang tersebut, anak yatim tersebut dilakukan secara tidak adil. Hanya dia mengharap kapan matinya anak yatim itu agar orang tersebut bisa menikmati harta peninggalannya karena seingkainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, berarti sudah ada sejak zaman dahulu dengan asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 3 tadi itu, Ustaz ya. Iya. Sejak 8 Hijriah. Kurang lebih 8 Hijriah. Oh, baik. Nah, selanjutnya adakah pahala? Gimana? Adakah pahala buat perempuan yang mau dipoligami itu, Ustaz, kira-kira? Kalau bicara pahala tentang perempuan yang dipoligami itu, hadis atau Al-Quran khusus tidak ada sebenarnya dalilnya. Akan tetapi kita tetap kepada hadis yang termasuk salah satu orang yang taat kepada suami itu. Hadis itu yang menerangkan bahwa perempuan yang sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktunya, lalu kemudian menjaga hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, terus kemudian ata'at zaujaha, lalu kemudian
dia itu taat kepada suaminya, maka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga di pintu manapun yang dia sukai. Itu lebih kepada ketaatan sebenarnya. Artinya sabar karena taat, suami kawin lagi gitu. Kalau masalah pahala secara langsung karena dia mau dipoligami misalkan, pahalanya sekian, belum pernah kami ketahui. Hanya saja yang kami ketahui soal ketaatan itu kepada suami. Taat kepada suami, tetap mentaati kalaupun dia itu dipoligami. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oh, intinya seorang istri itu hanya taat gitu aja. Hanya taat begitu agar dapat pahala ketika dipoligami, sabar dan taat. Di situ letak pahalanya. Nah, sekarang kalau istrinya minta taat kepada suaminya minta taat kepada istri, syarat untuk masuk surga buat istri adalah taat kepada suami, kan begitu, Ustaz? Nah, terus suami itu langsung saja nikah atau dia minta izin dulu dengan membawa hadis ini, ingat istri harus taat kepada suami. Itu bisa nggak kira-kira, Ustaz? Ini kalau bicara ini sebenarnya bicara soal hukumnya sebenarnya. Haruskah misalkan minta izin terlebih dahulu kepada istri misalkan seperti itu, sehingga pelaksanaan poligami itu bisa berjalan dengan baik dan mendapat pahala yang diharapkan. Tetapi bicara hukumnya sebenarnya ada dua dimensi yang harus kita bicarakan soal hukum poligami ini. Ada hukum positifnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah tahun 1974 dan 1975 itu, bahwasanya undang-undang perkawinan itu memperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki itu. Apa aja syaratnya? Pertama, memang harus adil, niat adil, bukan buat niat main-main, sesuai dengan Al-Quran itu harus niat adil. Nah, kalau bicara adil, sebenarnya pada hakikatnya tidak ada manusia adil pada hakikatnya. Sehingga dalam ayat lain, dalam surah Nisa itu yang ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak mungkin, tidak akan bisa adil kamu terhadap istri-istrimu kalaupun kamu berusaha sekuat mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fala tamilu kullal mail. Kalau kamu terlanjur untuk kawin sudah lebih dari satu misalkan, jangan sampai kamu condong ke salah satunya. Fatadharuha kal mu'allaqah, kamu meninggalkan terkatung-katung yang satunya misalkan. Tetapi kalau wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima, kalau kamu berusaha untuk berbaik diri, berbenah diri, maksudnya untuk melakukan kebaikan terhadap istri-istrimu, terhadap orang lain pun juga sama, kepada sosial juga sama, akan berbuat kebaikan, terutama soal tentang rumah tangga dalam poligami itu, utattaqu, dan bertakwa kepada Allah, memelihara diri daripada Allah, maksudnya memelihara diri agar tidak berdosa, tidak membawa istri-istrimu dan anak keturunanmu masuk neraka misalkan. Fa innallaha kana ghafurur rahima, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian syarat itu ya, syaratnya yang mutlak itu, syarat mutlaknya itu. Lalu kemudian syarat yang lain bahwa barangkali buat solusi orang nikah lebih dari satu ini. Solusinya misalkan istri kita sudah tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri misalkan, atau istri kita sudah tidak mampu untuk melayani misalkan, atau istri kita misalkan tidak bisa melahirkan anak, maka itu yang diperbolehkan. Itu pun juga harus ada izin, termasuk ke pemerintah juga harus ada izin. Kalau itu hukum positifnya harus ada izin pengadilan. Lebih-lebih PNS misalkan, kalau misalkan nikah lagi tanpa ada izin pengadilan, dicopot PNS-nya. Kurang lebih begitu, Ustaz. Ya. Tetapi kalau bicara syariat, ya sebenarnya tidak ada gitu-gituan. Tetapi tetap
kalaupun tidak ada izin ini izin itu, ingat ke Allahnya bahwa poligami ini bukan main-main, tetap harus niat berbuat adil kepada istri-istri gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sepertinya kan hanya poligami saja yang banyak dikupas atau diterangkan dalam syariat-syariat itu. Nah, terus mengapa sih poligami itu hanya khusus untuk laki-laki, dan kenapa tidak ada poliandri saat? Apa di sini ada unsur ketidakadilan, seakan-akan gender wanita itu dikesampingkan dalam hal ini? Kenapa perempuan tidak boleh poliandri sementara laki-laki boleh poligami? Itu gimana? Kita ini yang harus diketahui bahwa manusia ini Allah menjadikan laki-laki dan perempuan memang porsinya beda-beda. Kalau laki-laki itu kan domin istilahnya dalam kehidupan ini, ke satu. Artinya kalau misalkan naudzubillah ada perempuan yang suaminya dua, itu secara fitrah tidak masuk akal. Artinya menyalahkan fitrah. Kalau ada misalkan orang yang mempunyai suami lebih dari satu, itu kebohongan besar, karena itu menyalahkan fitrah. Menyalahkan fitrah. Mana ada orang yang misalkan, ya maaf kalau bicara jorok misalkan, naudzubillah min dzalik, kita nggak mau nerangin itu. Kalau di daerah Jawa Timur itu, kalau di Madura, laki-laki ini kenapa bisa saling membunuh kalau soal perempuan? Karena itu sifat domain laki-laki itu. Kalau misalkan yang perempuan, namanya perempuan kan fitrahnya kan memang beda dijadikannya oleh Allah, lebih lembut dari kita, tidak domin dalam hidup ini. Lihat aja kejadiannya, cara bicaranya, kulitnya pun beda dengan kita perempuan kan. Kalau kita kan kasar, pori-pori kelihatan, tapi kalau perempuan semuanya serba halus, sehingga karakternya pun halus. Artinya kalau cekcok atau berantem antara perempuan itu, laki-laki bisa mengatasi. Beda dengan kalau kebalikannya, misalkan laki lebih dari satu, bagaimana kalau berantem? Bisa enggak perempuan itu untuk mengatasi atau melerai gitu? Tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal gen keturunan. Soal gen keturunan. Karena yang memberi keturunan laki-laki, bukan perempuan. Perempuan hanya membuahkan. Nah, ketika misalkan suaminya lebih dari dua, nanti setelah lahir anak siapa ini? Bin rame-rame. Bin rame-rame bisa begitu kan? Anak siapa kan nggak tahu, masa harus dites DNA terus kan begitu. Jadi secara fitrah memang kalau poligami yang laki banyak istrinya, maka itu lebih diterima ketimbang misalkan poliandri, seorang istri yang lebih yang mempunyai suami lebih dari satu. Jadi secara fitrah memang itulah kejadian. Secara fitrah memang seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kayak tadi kan sudah panjang lebar dijelaskan. Pada intinya, haruskah laki-laki itu minta izin terlebih dahulu? Padahal masna wa thulatsa wa ruba' itu udah ketentuan nas Allah. Kenapa kita harus izin terlebih dahulu kepada istri? Gitu. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa hukum poligami ini di Indonesia khususnya maka memang ada dua dimensi itu. Ada hukum positifnya, memang ada hukum syariahnya. Nah, ketika masuk pada hukum positif, terutama yang PNS misalkan, maka wajib ke negara untuk minta izin ke orang-orang yang bersangkutan, terutama ke istri yang telah ada dan ke pengadilan. Kalau tidak, maka ke PNS-nya akan dicopot. Siapapun itu yang terkait dengan pemerintahan akan dicopot. Tetapi kalau bicara tentang hakikat hukumnya dalam Islam, tidak perlu itu izin-izin. Izin itu tidak perlu. Karena kita hidup di negara hukum, harus mengedepankan hukum. Betul begitu. Nah, selanjutnya
Apa sih pahala poligami itu? Secara konkret gitu loh, pahalanya apa sih? Tentunya bagi laki-laki ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau bicara pahalanya sama halnya dengan tidak poligami, kan sama. Kalau ngambil perkataan Profesor Dr. Quraish Shihab, itu orang poligami biasa seperti dengan pernikahan biasa. Artinya kalau dia berbuat adil, pahalanya ada. Sama dengan orang yang kawin satu doang, kalau dia memperlakukan keadilan terhadap dirinya juga berpahala. Niatin karena Allah gitu. Tapi bukan berarti ini dianjurkan poligami ini kan. Artinya ini hal yang boleh-boleh saja untuk dilakukan oleh kita. Tetapi dengan itu niatnya pertama dia punya kemampuan benar-benar untuk memenuhi keperluan anak-anak dan istrinya. Dan bertekad untuk benar-benar berbuat adil, bukan untuk main-main. Begitu. Jadi kalau bicara poligami ini memang ya sebenarnya hal yang tabu di masyarakat ini. Namun kita sebagai umat Islam menyikapi itu, maka perlu untuk kita mengetahui dasar-dasar hukumnya. Karena hal ini menjadi senjata bagi orang luar Islam untuk merendahkan Islam. Karena pada kenyataannya siapapun laki-laki itu butuh sebenarnya untuk lebih dari satu istrinya, siapapun itu pasti. Namun kita melihat kondisi kita, berani enggak. Jadi faktor kebutuhan dan tuntutan ya. Ya kurang lebih begitu. Karena kalau memang diperlukan benar-benar karena pengen ada turunan, karena istri yang pertama nggak bisa memberikan keturunan misalkan, maka boleh. Bukan wajib tapi boleh. Boleh. Yang wajib mungkin kalau sekiranya berzina misalkan, sekiranya berzina karena istri yang pertama tidak bisa melayani misalkan, begitu wajib. Ya sama dengan hukumnya, sama dengan kawin lebih dari satu, sama dengan kawin satu maksudnya. Orang kawin lebih dari satu ini hukumnya pada hakikatnya sama dengan punya istri satu. Tergantung nanti kita ya niatnya, nilai-nilai yang dia lakukan dan dia sampaikan ketika melakukan poligami itu, kurang lebih seperti itu. Ya khair, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Kiai atas ulasannya tentang poligami. Dan ada hal lagi Ustaz yang perlu kami sampaikan. Jangan dibuat enak-enakan oleh orang yang hanya bermodal berani untuk berpoligami. Karena yang diterangkan oleh Rasulullah bukan pahalanya justru tapi adalah ancamannya. Man kana lahu imra'atani famala ala ahadihima jaa yaumal qiyamati ma'ilan. Barang siapa yang mempunyai dua istri dan dia condong kepada salah satunya, maka dia di hari kiamat akan datang miring. Itu kalau dua istri Ustaz. Kalau tiga lebih miring itu. Kalau empat nyungsuk. Bisa gempor nanti di akhirat. Nyesot jalannya kan. Itu kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kalau tadi sudah banyak memberikan ulasan tentang poligami. Saya hanya memandang poligami itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Buat mereka yang bisa ya ngeri, ya, buat mereka yang tidak bisa ya begitulah, ngeri-ngeri sedap. Sulit juga ada yang memplesetkan yang tadi saya katakan PPKM pengen poligami kurang modal. Atau ada yang bilang, PPKM dong pengen poligami kudu maksain. Nah itu semuanya kita serahkan kepada para pemilih. Berpoligami yes or no. Baik para pemirsa, alhamdulillah hari ini RD yakni Risalah Dakwah mampu memberikan nuansa keislaman dalam pembahasan poligami. Semoga pada pembahasan berikutnya kita akan bisa mencari lagi dan menemukan lagi, mendapatkan kembali hazanah-hazanah keislaman melalui Risalah Dakwah TV. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.